Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk pada Al-Hadithu Al-Thalithu Wal-Ishrun, hadis yang ke-23 dari Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Jadi memang kalau hadis itu yang ada dengan redaksi seperti ini, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan, atau kita bisa artikan sebagian dari iman. Jadi adapun an-nadhafatu minal iman, bersih adalah sebagian daripada iman. Kalau yang ini bukan hadis. Yang dengan redaksi an-nadhafatu minal iman ini bukan hadis. Yang ini ya bisa seperti kata mutiara. Yang hadis, yang ini yang kita bacakan ini yang hadis. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan membaca alhamdulillah atau zikir kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan membaca subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti keimanan. Wassabru diya, dan sabar adalah diya. Diya itu kayak pancaran. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik,
Al-Quran bisa menjadi pembela bagimu atau justru malah semakin memberatkan kita. Kullun nas yaghdu, setiap orang mereka pergi berjalan, maksudnya menuju Allah Rabbul Alamin. Semua kita berjalan menuju Allah Rabbul Alamin semuanya. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, dia jadikan dirinya merdeka dari siksa api neraka, atau justru malah dia jadikan dirinya jatuh hancur binasa ke dalam api neraka. Hadis ini mencakup hal-hal yang sangat penting. Pertama, mencakup tentang bersuci. Tadi at-tuhur syatrul iman. Yang kedua, mencakup zikir. Yang tadi Nabi sabdakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Sedangkan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samawati wal ard, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Lalu kemudian salat menjadi cahaya, ini merupakan ibadah yang terbesar. Sedekah, kemudian sabar. Dan setiap kita baca Al-Quran bisa menjadi pembela kita atau malah justru pemberat kita. Dan selanjutnya setiap kita berusaha untuk memerdekakan dirinya dari api neraka. Kita mau merdekakan diri kita atau justru malah menjadikan kita jatuh pada keburukan-keburukan. Ya, yang pertama tentang masalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah merupakan separuh dari keimanan. Apa maknanya? Ada beberapa penjelasan di antara para ulama. Di antara mereka ini ada 3, ada bahkan ada 5 penjelasan dari para ulama tentang makna at-tuhur syatrul iman. Yang pertama, bahwa pahala dalam hal kita bersuci, ya termasuk wudu, mandi, janabat, itu pahalanya sampai separuh dari pahala keimanan. Ini yang pertama, makna yang pertama. Tetapi ini kurang kuat maknanya. Yang kedua, bersuci yang dimaksud sini bukan hanya bersuci yang zahir saja, tapi bersuci dari hal-hal maksiat, dari dosa. Ini juga bersuci. Ya. Nah, yang seperti ini adalah bagian daripada keimanan. Karena keimanan itu separuhnya adalah mengerjakan perintah, separuhnya lagi adalah meninggalkan larangan. Nah, bersuci dari dosa, dari maksiat, yaitu dengan meninggalkan apa? Meninggalkan larangan. Maka makna at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah merupakan separuh keimanan. Maknanya karena iman tadi separuh dari keimanan mengerjakan perintah, separuh dari keimanan adalah meninggalkan larangan. Bersuci berarti meninggalkan larangan-larangan, maka separuh keimanan yang dimaksud adalah tadi meninggalkan larangan. Lalu kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan at-tuhur, kalau tadi yang kedua adalah mensucikan diri dari dosa maksiat, makna yang ketiga at-tuhur di sini adalah yang menghilangkan hadas, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar, menggunakan air, ya, wudu, mandi ataupun tayammum. Dan yang dimaksud dengan iman adalah salat. Adalah apa? Adalah salat, karena Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman di dalam ayat ini adalah salat. Karena ayat ini terkait dengan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW ketika terjadi perubahan arah kiblat.
Kiblat kan berubah arahnya. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu kemudian berubah menjadi menghadap ke Ka'bah lagi. Para sahabat tanya, Rasul, bagaimana dengan orang-orang yang wafat sebelum arah kiblat berubah kembali menghadap ke Ka'bah lagi? Salat mereka bagaimana? Diterima atau tidak oleh Allah? Karena mereka sudah wafat sebelum terjadi perubahan arah kiblat. Turun ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah salat kalian. Nah, maka kalau hadis at-tuhur syatrul iman, bersuci ini berarti bersuci dari hadas kecil, hadas besar, lalu kemudian iman adalah salat, maka kita terjemahkan bersuci adalah sebagian dari salat, separuh dari salat. Iya, karena apa? Tidak akan sah salat tanpa bersuci. Ya. Dan kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa hadzal qawlu aqrabul aqwal. Pendapat yang ketiga ini, jadi bersuci adalah separuh dari iman, maksudnya adalah separuh dari salat, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Tetapi di dalamnya kan berarti ada mengkhususkan makna iman dengan salat ya. Nah ini memang kalau dilihat dari tafsiran ayat tadi, iya betul. Tetapi apakah kemudian di dalam hadis ini maknanya bahwa hanya terbatas salat saja? Itu nanti ada diskusinya para ulama. Tapi yang jelas ini perkataan yang ketiga. Yang keempat yang dimaksud bersuci adalah wudu saja. Maknanya adalah wudu. Kalau tadi kan ya wudu ya mandi janabat. Karena wudu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, menghapuskan dosa-dosa kecil, dan iman menghapuskan dosa-dosa besar. Maka kalau begitu bersuci yaitu wudu separuh dari keimanan, karena wudu menghapuskan dosa yang kecil, sedangkan iman menghapuskan dosa yang besar. Tetapi ini pendapat ini juga terlampau jauh dari zahirnya hadis. Yang kelima, bahwa penjelasan yang kelima, khisalul iman minal a'mali wal aqwal tutahhirul qalb wa tuzakki. Bahwa keimanan berupa amal dan perbuatan mensucikan hati dan bersuci dengan air, wudu, mandi, mensucikan badan. Maka ketika disebutkan bersuci separuh keimanan, jadi iman dengan segala apa yang ada di dalamnya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ucapan-ucapan yang baik, itu kan semuanya disebut dengan iman. Itu membersihkan hati seseorang. Sedangkan berwudu, mandi, mensucikan badan, maka ketika disebut bahwa bersuci separuh dari keimanan, bersuci yang membersihkan badan, sedangkan separuh yang lain membersihkan batin, adalah itu dengan iman, yang berarti beramal sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, maka di sini pendapat yang dekat, ya, pendapat yang dekat dua. Pendapat yang dekat dua. Bersuci separuh keimanan, itu yang pertama, yang tadi kata Imam Nawawi yang lebih dekat, yaitu mandi, wudu, itu adalah merupakan separuh dari keimanan, artinya salat. Salat, karena tidak akan sah salat tanpa bersuci. Makna yang kedua, bersuci adalah separuh keimanan, bahwa bersuci berupa wudu ataupun mandi itu mensucikan badan. Sedangkan separuh itu sudah separuh. Sedangkan yang separuh lagi membersihkan hati adalah dengan mengerjakan amal-amal saleh, yang itu juga bagian dari makna iman. Jadi ada dua makna. At-tuhur syatrul iman, ini ada dua makna. Yang terdekat ya, artinya makna yang paling dekat itu.
Lalu kemudian yang kedua yang dikandung dalam hadis ini, anjuran, dorongan untuk memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Berzikir. Maka Nabi sabdakan tadi, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Di alhamdulillah ini adalah merupakan kalimat yang berat nanti di timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Rabbul Alamin atas apa yang Allah telah berikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan baik yang zahir ataupun yang batin. Begitu juga subhanallah ini memiliki pahala yang besar. Maka kata para ulama, subhanallah alhamdulillah, kalau seandainya pahalanya itu dibentukkan dalam bentuk sesuatu yang berfisik, emas misalnya, maka besarnya memenuhi langit dan bumi. Pernah lihat orang kaya raya punya emas yang banyaknya memenuhi langit bumi? Pernah lihat? Pernah? Hah? Belum. Di subhanallah alhamdulillah ini kalau diwujudkan dalam bentuk emas, penuh langit bumi ini, penuh ibu, masya Allah. Ya, sedangkan tasbih subhanallah itu artinya mensucikan Allah dari apa saja? Dari 3 hal. Subhanallah itu maha suci apa? Maha suci Allah. Artinya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa saja? 3 hal. Yang pertama, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan, aib, cacat. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita seolah-olah mengatakan maha suci Allah dari segala kekurangan, aib dan cacat, yang artinya tidak ada sedikit pun pada Allah Rabbul Alamin kurang, aib, cacat, lemah, dan segala sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari serupa dengan makhluk. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak serupa, tidak sama dengan apa? Dengan makhluk. Pasti itu. Poin penting ini yang harus kita ingat. Jadi kalau sementara ini ada sebagian kita terbersit di pikiran kita bayangan-bayangan tentang makhluk terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah tidak seperti itu. Subhanallah. Poin yang keberapa ini tadi? Kedua. Yang ketiga, subhanallah itu berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu. Bahwa tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menandingi Allah, apalagi mengungguli Allah, nggak ada. Jelas ini ya, nggak ada sekutu bagi Allah dalam hal disembah, diibadahi. Manusia ada yang berhak disembah nggak? Nggak ada. Malaikat ada yang berhak disembah nggak? Nggak ada. Jin ada yang berhak disembah nggak? Nggak ada. Loh, nyatanya ada orang yang nyembah jin, takutnya sama jin, mohon perlindungannya kepada jin, buang kepala kerbaunya ke laut. Itu minta tolong sama siapa? Karena kalau minta tolongnya kepada Allah, Allah nggak pernah perintahkan begitu caranya. Sembelih kerbau, palanya dibuang ke laut, minta tolong sama siapa itu? Minta perlindungan sama siapa itu? Sama Allah. Allah nggak perintahkan begitu.
Apa ada Allah perintahkan buanglah kepalanya ke laut? Ada? Tanamlah kepalanya itu. Bangun jembatan, tanam kepala kerbau. Ada perintah dari Allah? Tidak ada. Sekarang menyembelih korban, ada perintah dari Allah menyembelih korban, Bapak Ibu? Ada nggak diperintahkan menyembelih korban? Ada nggak? Ada. Fasholli li rabbika wanhar. Salat karena Allah dan menyembelihlah korban itu. Ada perintah dari Allah menyembelih korban. Kepalanya dibuang apa dimasak? Nah, itu benar. Itu benar itu. Tapi kalau dibuang nggak ada Allah perintahkan itu. Jadi minta tolongnya sama siapa itu? Sama penunggu laut. Siapa penunggu laut? Jin. Iya, jin, syaitan. Dan jin, syaitan nggak punya kuasa apa-apa. Mereka juga makhluk Allah. Mereka juga tunduk kepada Allah. Nah, ini perlu kita fahami ini. Jadi kita baca zikir itu harus faham makna, bukan hanya tahu terjemah. Kan kadang tahu terjemahnya, subhanallah maha suci Allah, tahu terjemahnya tahu. Tapi maknanya apa? Ya tadi kita sudah sebutkan, mensucikan Allah 3 hal. Bahwa tidak ada kekurangan, cacat, aib, nggak ada. Bahwa nggak akan serupa Allah dengan makhluk, pasti nggak serupa. Yang ketiga, tidak ada apa? Sekutu bagi Allah Rabbul Alamin, nggak ada sekutunya Allah, nggak ada. Nah, orang baca zikir nih, subhanallah, walhamdulillah, ya baru 2 aja lah katakan, belum sampai yang di belakangnya. Itu pahalanya sudah begitu besar. Kalau dijadikan berupa fisik, tadi emas sepenuh langit bumi. Dan banyak ini hadis-hadis yang seperti ini bunyinya. Amalannya beda tapi redaksinya hampir mirip. Misalnya Rasul sabdakan, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari apa? Dunia seisinya. Ini maknanya apa? Kalau dia berupa emas, dunia seisinya emas semuanya, ama salat sunnah fajar 2 rakaat atau salat sunnah qabliyah subuh masih lebih baik salat sunnah qabliyah subuh daripada punya emas sepenuh dunia. Sedangkan nggak ada orang yang punya emas sedemikian banyaknya. Itu sekaligus menunjukkan bahwa dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Nggak ada apa-apanya. Ibu baca alhamdulillah sepenuh timbangan nanti di akhirat timbangan. Ya, dan ini termasuk keyakinan yang diyakini oleh kaum muslimin. Ada timbangan, nanti di timbangan tersebut. Wajib kita meyakini bahwa adanya mizan, timbangan, yang amalan hamba nanti ditimbang di situ. Dan itu betul-betul timbangan, memiliki 2 sisi. Ya, memiliki 2 sisi. Masing-masing nanti orang ditimbang sesuai dengan amalnya. Yang ditimbang apanya? Yang ditimbang amalnya yang pertama. Berdasarkan hadis ini. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Lalu kemudian yang kedua yang ditimbang adalah orangnya, Bu. Kalau yang pertama tadi yang ditimbang apanya? Amalnya. Yang kedua yang ditimbang apa? Orangnya ditimbang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat datang orang yang tinggi besar tubuhnya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah.
pas ditimbang beratnya tidak lebih berat dari satu sayap nyamuk. Ada orang tinggi gede, besar, nanti pada hari kiamat ditimbang, ternyata apa? Tidak lebih berat dari satu sayap nyamuk. Orangnya kenapa ya tadi? Amalnya tidak sesuai. Tetapi sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud naik pohon, sedang mengambil sesuatu lah. Ternyata betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Ada angin berhembus, tersingkap. Para sahabat pada ketawa. Kenapa pada ketawa? Kata Rasulullah SAW, ya Rasul, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud kecil betisnya. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih lahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, sungguh kedua betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu nanti di timbangan lebih berat dari bukit Uhud. Yang tadi kurus, gemuk, ditimbang jadi enteng, jadi ringan. Yang ini yang kecil kakinya ditimbang jadi apa? Jadi berat. Berarti ini yang ditimbang apanya? Orangnya. Kalau tadi yang pertama ditimbang amalnya. Yang kedua ini yang ditimbang apa? Orangnya. Yang ketiga, yang ditimbang adalah catatan amalnya. Yang ditimbang adalah catatan amalnya yang ditimbang. Sebagaimana hadis bitaqah, Bu. Hadis bitaqah ini, di mana pada hadis ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nanti ada orang didatangkan pada hari kiamat, dibukakan untuknya catatan amalnya, 99 catatan amal. Kalau kayak kita buku begini, dibukakan 99. Satu bukunya nggak kecil begini, sejauh mata memandang. Kita berdiri di lapangan, sejauh kita memandang itu bukunya selebar itu. Isinya dosa semuanya. Isinya apa, Bu? Dosa semuanya. 99 catatan amal, isinya apa? Dosa semuanya. Lalu kemudian 99 catatan amal itu ditimbang. Berarti timbangannya besar nggak itu? Besar, orang satu bukunya sejauh mata memandang. Sedangkan ini 99 catatan amalnya. Diletakkan di satu sisi timbangan. Lalu kemudian datang satu lembar. Allah Rabbul Alamin datangkan satu lembar yang isinya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Diletakkan di sisi timbangan yang lain. Yang ini 99 catatan amal, isinya dosa semuanya, besarnya sejauh mata memandang. Di sisi yang satunya diletakkan satu lembar. Ternyata apa, Bu? Malat bihinna la ilaha illallah. Yang berat itu yang satu lembar yang catatannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang ini yang 99 jadi ringan. Kenapa? Allah ampuni semua dosanya. Berarti berdasarkan hadis ini yang ditimbang apanya? Catatan amal. Makanya ada 3 tadi. Bicara kalau ditimbang mizan ada 3. Yang ditimbang adalah yang pertama apa tadi? Amalnya. Loh, Ustaz kok amalnya? Ya Allah jadikan berbentuk amalnya itu jadi bisa ditimbang. Yang kedua yang ditimbang apa tadi? Orangnya. Dan yang ketiga yang ditimbang adalah apa? Catatan amalnya. Nah, setiap orang itu berbeda-beda, Bu, Pak. Maksudnya berbeda-beda. Nanti Allah kehendaki misalnya si A. Nanti Allah kehendaki si A yang ditimbang amalnya. Nanti kalau si B yang Allah kehendaki yang ditimbang orangnya. Satu orang lagi si C Allah kehendaki yang ditimbang adalah catatan amalnya. Jadi tidak semuanya orang itu tiga-tiganya ditimbang. Tidak satu orang semuanya ditimbang, enggak. Masing-masing sesuai dengan yang Allah
Lalu kemudian selanjutnya as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Artinya salat itu cahaya, salat itu adalah penerang ketika dalam kegelapan. Dengan orang terus-menerus mengerjakan salat, maka Allah akan berikan cahaya pada hatinya, sehingga dia pun bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini makna yang pertama. Salat adalah cahaya. Maksudnya makna yang pertama, Allah akan berikan cahaya pada hati orang-orang yang mengerjakan salat, sehingga nanti dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Salat. Yang kedua, makna yang kedua, salat itu cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan salat mendatangkan cahaya pada wajah orang yang mengerjakannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri mereka, tanda mereka adalah pancaran cahaya pada wajah mereka karena bekas sujud. Begitu juga Nabi SAW sabdakan bahwa umatnya Nabi SAW nanti datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajahnya memancarkan cahaya, tangannya memancarkan cahaya, kakinya memancarkan cahaya, min atharil wudu, karena bekasnya wudu. Kan tadi wudu sama salat nggak bisa dipisahkan, betul? Ya, itu. Jadi makna yang kedua, salat itu cahaya, Allah datangkan cahaya pada wajah. Kalau yang pertama tadi pada hati, sehingga dia bisa bedakan yang benar yang salah. Yang ketiga adalah pada wajah, sehingga dia bisa mengetahui, bisa kelihatan tandanya dari wajahnya memancarkan cahaya. Makna yang ketiga, salat itu adalah cahaya. Nanti di akhirat memang kita ini diberi cahaya. Orang-orang mukmin, orang-orang yang salat ini diberi cahaya. Jadi nanti habis dihisab, jalan melewati sirat itu gelap. Gelap. Maka orang beriman Allah berikan cahaya di depannya, di kanannya, di kirinya. Ya. Gitu. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka terang memancar di di depan, di kanan mereka, yang di surat Al-Hadid ini ayat ke-12. Jadi maknanya salat cahaya itu, yang pertama cahaya dalam hati membedakan yang hak dan yang batil, cahaya pada wajah memancarkan cahaya, dan yang ketiga adalah nanti di akhirat ketika lewat sirat Allah berikan cahaya yang terang. Lalu kemudian selanjutnya as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Mengapa demikian? Karena jiwa kita itu dijadikan oleh Allah cinta kepada harta. Nggak ada yang nggak cinta sama harta. Semua orang cinta harta, Bu. Nggak ada yang nggak. Semuanya, ya, semuanya cinta sama harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab."
dihiasi bagi manusia cinta pada hal yang menyenangkan, istri, anak laki-laki, harta yang berlimpah berupa emas, perak, kuda yang bagus, hewan ternak, tanam-tanaman, sawah ladang. Itu semua kesenangan hidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang di surat Al-Fajr itu ayat ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang banyak. Lah, ketika manusia dalam keadaan sangat mencintai harta dan Allah sudah tanamkan itu pada dirinya, dia kok tetap mau sedekah, maka itu bukti betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini maknanya termasuk yang wajib, yaitu zakat. Pasti itu kalau yang wajib. Lalu kemudian selanjutnya wasabru diya. Sabar adalah pancaran. Begini, Bu. Kalau cahaya, Bu, cahaya itu terang. Nur tadi, salat adalah nur, cahaya terang tapi nggak ada panas-panasnya. Hanya terang tapi tidak ada hawa panasnya. Tapi kalau yang namanya dhiya itu terang disertai dengan hangat. Kayak matahari ya Bu ya. Terang itu tapi ada hangatnya, pagi hari ya, ada hangatnya. Dan itu bermanfaat nggak buat tubuh Bu? Sangat bermanfaat. Nah, sabar itu tadi, dia itu ibarat pancaran yang mendatangkan kehangatan. Kalau cahaya bulan hanya terang, Bu. Betul? Cahaya bulan hanya terang. Ada hangatnya enggak? Nah, cahaya matahari di pagi hari terang, ada hangatnya enggak? Nah, itu bahasa Arab sampai dibedakan. Kalau cuman cahaya kayak bulan itu namanya nur. Tapi kalau ada hangat-hangatnya dhiya. Sabar adalah tadi pancaran yang mendatangkan kehangatan. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Nah, yang namanya sabar itu Bu, berat apa ringan? Berat. Ya, berat. Maka dia butuh kehangatan pada dirinya untuk bisa terus bertahan dalam kesabaran. Maka sabar itu ibarat cahaya yang penuh dengan kehangatan yang ada dalam hati, sehingga kita bisa bertahan terus. Karena sabar itu tak ada batasnya. Kata siapa ada batasnya? Batasnya sabar cuma satu Bu, mati. Ya, batasnya sabar cuman apa? Cuman mati. Makanya kalau udah mati tidak boleh sabar, segera diurus jenazahnya. Loh iya betul enggak? Rasulullah SAW sabdakan asri'u bil janazah, segera ngurus jenazah. Kalau udah mati jangan sabar, buru-buru diurus. Kalau masih hidup apa? Sabar. Semuanya butuh kesabaran. Nah, itu bukti bahwa sabar itu adalah tadi seperti pancaran cahaya yang penuh kehangatan yang ada pada diri kita. Yang karena sabar itu maknanya apa sih? Habsun nafs, menahan diri anil jaza, dari ngerasa apa jaza itu pokoknya nggak seneng lah, nggak nyaman gitu. Menahan diri, dia tahan. Nah, orang mampu bertahan itu karena ada ibarat dingin, ya Bu ya, ibarat dingin, ibu akan mampu bertahan dingin kalau dalamnya masih ada hangat. Kalau cuacanya dingin, dalam badannya udah nggak ada hangat, jadi ikut apa? Ikut dingin. Nah, kesabaran itu begitu. Dia seperti pancaran cahaya yang ada dalam hati yang mendatangkan hangat pada tubuh, sehingga ketika didera dia tetap aja bertahan stabil. Didera ujian, didera musibah, dan seterusnya, dia tetap mampu bertahan. Gitu. Makanya
Kesabaran ini benar-benar luar biasa, nggak sembarangan orang yang bisa mendapatkan ini. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ini di surat ya, Fussilat ya. Ya, di surat Al-Furqan ini ya. Jadi ini Fussilat ayat 35, betul. Fussilat ayat 35. Jadi nggak akan ada orang bisa sampai ke surga kecuali orang-orang yang sabar. Nggak akan bisa sampai juga berjumpa juga dengan surga kecuali mereka yang betul-betul memiliki bagian yang besar dari kesabaran itu. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang sabar itu pahalanya berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya oleh Allah tanpa dihitung-hitung, benar-benar berlimpah. Sehingga nanti di akhirat ada orang-orang yang iri kepada ahlul musibah. Ada dua golongan manusia, ada yang namanya ahlul afiyah, ada yang namanya ahlul musibah. Ada orang yang sedikit dapat ujiannya, ada orang yang banyak. Ahlul afiyah ini sampai mengiri ngelihat orang-orang ahlul musibah. Kenapa? Karena saking banyak pahala yang mereka dapatkan, sehingga sampai-sampai di antara ahlul afiyah ini ada yang minta supaya apa? Supaya bisa kembali ke dunia, lalu dia mendapatkan ujian yang berat, bahkan sampai digunting kulitnya karena melihat besarnya pahalanya mereka orang-orang yang bersabar. Artinya kita sekarang nih walhamdulillah, seberat-beratnya kondisi keadaan masih mengalami keadaan yang nyaman. Ngaji belajar begini masih bisa enak. Ya Bu ya. Salat masih bisa tenang. Negerinya tidak sedang dalam keadaan perang dan kerusuhan. Makanya dijaga ini semuanya, disyukuri. Ya ada susah-susah dikit mah ya bersabar, nah wajar namanya orang hidup ya Bu ya. Iya, sakit badannya, sakit ini yang biasa, itu wajar. Sabar ini ada 3 macam Bu. Sabar ada apa? 3 macam. Yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar dalam mengerjakan apa Bu? Ketaatan. Yang kedua perlu sabar, mengerjakan ketaatan juga perlu sabar. Gimana coba nggak sabar? Oh Pak Ustadz sholat melulu katanya, baru duduk udah sholat lagi katanya. Perlu sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Perlu kesabaran juga itu. Ya, apa-apa nggak boleh, haram. Udahlah nggak usah pakai haram-haram lah. Saya makan aja semuanya. Itu perlu kesabaran, menahan diri tadi itu. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi apa Bu? Ujian, susah, kesulitan. Itu ya. Ya termasuk sabar dalam menghadapi ujian, penyakit, sabar. Ya Bu ya, menghadapi penyakit ya sabar. Iya berobat tapi sabar, jangan aduh ini nggak sembuh sih ya, kenapa sih? Iya. Sekarang pertanyaannya begini Bu, obat itu pahit. Ibu sabar minuminnya. Iya sabar minuminnya. Kalau pahit nggak mau nggak usah diminum Sabar menghadapi ujian. Ya, jadi sabar itu tadi ada 3. Sabar dalam hal ketaatan, mengerjakan ketaatan. Yang kedua sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Yang ketiga sabar dalam hal menerima apa Bu? Ujian. Nabiullah Ayyub alaihissalam sakit selama 18 tahun.
Sakit 18 tahun, Bu. Keluarga nggak ada yang mau deket, kerabat nggak ada yang mau deket, semuanya pergi. Masya Allah. Tapi tetap bersabar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira. Kami dapati dia adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba dan dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Ini gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya terkait Al-Quran, menjadi pembela kita atau justru malah makin memperberat diri kita. Artinya bahwa orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajarinya, mengamalkannya, nanti Al-Quran akan menjadi pembela buat dirinya di hari kiamat. Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, maksudnya menjadi pembela bagi orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Tetapi siapa orang yang baca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya, jadi pemberat nanti. Jadi apa? Pemberat bagi dirinya. Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti hari kiamat datang orang, lalu kemudian Al-Quran didatangkan oleh Allah Rabbul Alamin, nanti Al-Quran yang membelanya, sehingga kemudian dia pun dituntun oleh Al-Quran menuju ke surga. Tapi ada orang yang baca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya, nanti didatangkan Al-Quran, Al-Quran itu justru memperberat dirinya dan menyeret dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu makna Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hujjah atas diri, bagi dirimu, yang artinya membela, atau atas dirimu yang semakin memperberat diri orang yang membacanya tersebut. Oh Ustadz, kalau begitu mendingan gak usah baca Al-Quran aja ya. Parah lagi nih. Daripada nggak baca Al-Quran gak ngamalin berat begitu, mendingan gak usah baca, parah lagi nih, berat lagi. Gitu. Makanya kita diperintahkan untuk belajar, terus belajar membacanya, belajar memahami isi kandungan dan mengamalkannya. Poin yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis ini adalah setiap kita sedang berusaha. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu lihat orang berangkat kerja pagi-pagi. Bahkan ada sebagiannya mereka berangkat kerjanya belum pagi. Ya Bu, subuh belum pergi kerja udah. Untuk ngapain itu Bu? Usaha dia. Kullun nas yaghdu, setiap orang pagi hari berangkat untuk berusaha. Fabai'un nafsahu famu'tiquha, ada yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, au mubiquha, ada yang berusaha untuk menjerumuskan dan membinasakan dirinya. Maksudnya, Bu, orang mukmin itu pagi hari maka dia usaha untuk menyelamatkan dirinya. Makanya orang mukmin bangun pagi atau bahkan sebagiannya sebelum pagi, sebelum subuh udah bangun, ngapain? Apa yang dikerjakan pertama kali Bu? Sholat. Karena apa? Dalam rangka ingin membebaskan dirinya dari api neraka. Sholat. Tuh. Setiap orang usaha itu, dia sholat, dia berbuat ketaatan dan seterusnya. Ada orang pagi hari sholat enggak, bangun kesiangan, Allahu Akbar, bangun marah-marah, mintanya sarapan. Gimana ini orang? Sholat enggak mau,
Bangun siang, sarapan nggak ada, ngamuk. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya sini orang? Ya, artinya apa? Dalam hadis ini secara tidak langsung kita diberitahukan orang itu ternyata perbuatannya beda-beda. Ada yang dia berusaha untuk berbuat kebaikan dalam rangka menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi juga di sisi lain ada orang yang pagi-pagi malah justru dia bikin kemaksiatan yang itu sebenarnya bisa merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Secara tidak langsung ketika Nabi sabdakan gini kepada umatnya, coba ibu-ibu kalau suruh milih, mau melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita atau kita mau melakukan sesuatu yang bisa membinasakan kita, ibu pilih yang mana? Yang menyelamatkan. Nah, itu semua benar tuh bicaranya, mesti nggak salah itu. Cuman masalahnya prakteknya bagaimana nih? Ada orang ya tadi, ya nggak mungkin dia kalau ditanya nggak pengen selamat, tapi perbuatannya tidak cocok dengan perkataannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan ada orang ya pagi hari dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi ada orang juga yang di pagi hari malah justru dia menghancurkan dirinya sendiri. Nauzubillah. Dengan mengerjakan maksiat. Ya tadi contoh sederhananya, subuh nggak mau bangun, nggak mau sholat, ya, pagi-pagi nggak ada sarapan, marah-marah, orang diamuk semua sama dia. Allahu Akbar. Gitu. Yang ini sekaligus menunjukkan amalnya manusia beda-beda. Amalnya manusia apa, Bu? Berbeda-beda, nggak sama satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Masya Allah, hadis yang penuh dengan faedah, pelajaran. Di antaranya yang kita ambil tadi masalah bersuci, lalu kemudian soal memperbanyak zikir, ya, lalu kemudian sholat, lalu kemudian sedekah, lalu sabar, baca Al-Quran dan mengamalkannya agar nanti jadi pembela kita pada hari kiamat. Dan termasuk tadi selalu tiap hari kita niatkan, nih bangun tidur kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan bisa menambah pahala, bisa menghapuskan dosa. Orang mukmin itu, Bu, diberi umur oleh Allah, manfaatnya tadi nambah pahala, lalu kemudian supaya dihapuskan dosa. Udah. Dua itu tujuannya orang mukmin itu. Bertambahnya pahala, dihapuskannya dosa. Itu dua. Dua itu. Jangan sebaliknya. Nah, pahala nggak nambah, dosanya yang nambah. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tiap hari bukannya nambah pahala, diampunin dosa, malah yang ada tiap hari dia nambah dosanya. Naudzubillah. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mautu rahatun laka aw alaik. Kematian itu bagi orang mukmin istirahat dari maksiat, jangan maksiat lagi. Tapi ada juga kematian itu istirahat buat orang lain dari kejelekan kita. Nauzubillah, Bu. Deh, kalau orang mukmin itu tadi dia wafat, dianya istirahat sehingga tidak lagi berbuat maksiat. Tapi ada orang yang kalau dia wafat, orang sekampung yang istirahat dari kejelekannya dia, Bu. Allahu Akbar. Ya itu tadi orang pada seneng dia. Mati, selama ini dia yang gangguin kita tuh ya. Mati. La ilaha illallah. Jangan sampai kita model yang kayak nomor 2 ini. Kita mati, orang pada istirahat dari keburukan kita. Itu berarti naudzubillah selama ini buruk kita, makanya orang pada istirahat dulu, dia mati, dia tenang dah kita. La ilaha illallah.
Jadi kematian bagi orang mukmin itu adalah istirahat dari maksiat. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan dulu. Pertanyaan ya saya yang nanya. Gantian dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi untuk mizan kan ditimbang antara amalnya, orangnya atau catatannya. Ya. Salah satunya ya nanti ditentukan oleh Allah. Kalau mizan itu apa? Bedanya atau samaannya mizan dan hisab? Ya. Mizan itu timbangan, hisab itu dihitung atau bahasa kitanya diaudit. Mizan itu bagian salah satu dari hisab. Ya. Timbangan adalah merupakan salah satu dari komponen hisab, audit. Karena hisab itu isinya yang pertama diantaranya ditanya kita oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tanya, dipakai buat apa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, umurnya dihabisin pakai apa, buat apa? Badannya sehat dipakai capek-capek buat apa? Tanya. Lalu kemudian yang kedua termasuk hisab adalah diberikan catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan yang mudah, yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Adapun yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, dari belakang lagi dikasihnya, bukan dari depan. Kalau yang tadi terima dengan tangan kanan dari begini. Yang ini nerimanya pakai tangan kiri, dikasihin dari belakang. Fasaufa yad'u thubura, dia akan mengatakan celaka saya, celaka saya, celaka. Udah diterima catatan amalnya, suruh baca sendiri catatan amalnya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri, tuh amal kamu, baca sendiri. Cukuplah engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Baru selanjutnya timbang. Jelas ya Bu ya. Jadi ditimbang itu adalah merupakan bagian proses hisab. Naam, wallahu a'lam. Mengenai bahwa amalan yang pertama kali bisa dalam sholat itu gimana? Ya di Allah perintahkan dilihat, dia suruh lihat ini, dia sholat nggak ini? Sholat, beres nggak sholatnya? Sholat fardunya dikerjakan tapi ada yang kurang, ambil. Ini termasuk Allah tanya juga tentang ibadah yang dia kerjakan. Tanya tentang sholatnya. Ya, ada lagi pertanyaan Ibu. Ada ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz, amin, dan juga kepada yang bertanya. Mohon maaf keluar dari tema Ustadz, saya ingin bertanya, apakah arwah orang sudah meninggal dapat melihat keluarganya yang masih hidup di dunia? Apakah ada dalilnya? Wallahu a'lam, saya tidak dapati dalilnya dia bisa melihat keluarganya yang di dunia. Karena memang itu tadi butuh, ini perkara gaib butuh dalil. Jadi ada pun hadis yang katanya dia pulang ke rumah, ya Bu ya, ngeliatin keluarganya. Wallahu a'lam, hadisnya tidak kuat, tidak sahih.
Gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi soal masalah apakah dia pulang bisa ngeliat keluarganya, wallahu alam. Saya belum mendapati hadis yang sahih menjelaskan tentang hal itu. Karena memang tadi Bu bahas bab-bab gaib ini nggak bisa tebak-tebak, ini ngeri ini, bahaya. Ya, silakan masih ada Pak pertanyaan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan Pak, coba. Ya. Bagaimana cara berwudu bagi yang misalnya tangannya yang diperban, lebih baik dia di oles atau dia lebih baik untuk tayamum. Ya, baik. Kalau masih bisa dioles di atasnya. Kalau memang tidak bisa ya dia tayamum. Kalau memang masih bisa Pak, ya bagian perban yang di atasnya diusap kalau masih bisa dan tidak membahayakan. Kalau tidak bisa ya tayamum. Begitu ya. Baik. Karena udah nggak ada yang tanya kan? Nah, karena udah nggak ada yang nanya, sekarang gantian saya yang nanya. Ibu-ibu dulu apa bapak-bapak dulu? Ntar yang bisa jawab kasih hadiah nih. Nih ada hadiahnya buku. Mau nanya apa mau ditanya Bu? Oh mau nanya. Silakan. Menahan diri dari ini Bu, apa merasa nggak suka, nggak nyaman. Menahan diri dari hal yang nggak suka, yang nggak nyaman. Dia tahan, lalu dia adukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Gitu ya Bu ya. Ya. Sabar menghadapi orang tua yang keras hati, apa doanya? Semoga Allah beri hidayah. Iya, doanya tanya, ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku. Udah gitu. Ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Allahumma hdi ummi, ya Allah berikan hidayah pada ibuku kalau itu ibunya. Allahumma hdi abi, ya Allah berikan hidayah kepada ayahku kalau itu ayahnya. Sebagaimana Rasul doakan ibunya sahabat Abu Hurairah. Ibunya sahabat Abu Hurairah itu keras hati luar biasa. Rasulullah dicela terus Bu. Sampai sahabat Abu Hurairah nggak kuat, nggak sanggup datang Rasul. Saya nggak sanggup Rasul. Ya, biar bagaimanapun dia ibu saya, tapi dia kalau cela Anda terus saya nggak sanggup dengerinnya. Doain Rasul. Rasul doain Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya sahabat Abu Hurairah. Pulang sahabat Abu Hurairah, ketok pintu. Dari dalam dengar, siapa itu? Abu Hurairah. Tunggu sejenak. Terdengar suara gemericik air dari dalam rumah. Lalu kemudian tiba-tiba keluar. Ternyata ibundanya sehabis mandi. Saya tadi mandi karena saya mau masuk Islam, mengucapkan syahadat. Alhamdulillah. Ibu saya yang selama ini mencela Rasul masuk Islam. Gitu ya. Begitu. Hati orang siapa yang tahu. Tadinya benci jadi suka, tadinya suka jadi bisa. Makanya tuh ya, ibu-ibu doa aja Bu. Doa ya. Suaminya begitu doa, ya Allah rubah hatinya. Bapak-bapak juga begitu sama, istrinya begitu doa juga, ya Allah gantilah yang lain. Wes jangan. Pertanyaan ibu-ibu, mau nanya mau ditanya. Satu lagi ya, jangan nambah lagi. Apa Bu? Mizan, timbangan ya. Amal. Ya. Catatan amal buku. Amal itu perbuatannya dijadikan berwujud. Jelas Bu? Catatan amal ini buku nih. Saya sampai tunjukin biar ibu paham. Catatan amal bukunya. Kalau amal ibu baca subhanallah, walhamdulillah. Amalnya itu nanti didatangkan dalam bentuk wujud yang Allah kehendaki, dia ditimbang. Kalau catatan semuanya ini ada yang di dalamnya.
kitab, buku, catatan, ini amalnya doang, bukan catatannya. Jelas? Iya, dicatat Bu, catatannya ada, tapi amalnya pun nanti didatangkan dalam wujud yang Allah kehendaki. Sama apa beda? Bu, karena ibu sekarang begini, karena ibu amal itu kan abstrak sekarang kan. Sekarang jangan dijadikan bentuk tertentu, oleh Allah dijadikan dalam wujud tertentu yang berbeda dengan catatan. Di sini ya ada tercatat amal, catatan amal. Nih, tulisan catatan amal. Ini yang didatengin amalnya, yang ini tulisannya. Iya, beda. Yang ini tulisannya sholat, baca tasbih, ini tulisannya. Ntar nih subhanallahnya yang didatengin, amalnya yang didatengin. Nih ibu nih rada nangkep nih ibu nih. Tanda bukti kwitansi itu catatan amal, amalnya lain lagi. Nih beli gelas, ini gelasnya, ini kwitansinya. Jelas Bu? Saya yang aus nih Bu. Jelas ya Bu ya? Nih amalnya nih gelas, nih kwitansinya, nih ditimbang juga nih. Ini juga ditimbang. Kenapa kita jadi sulit memahami? Karena sekarang amal kita abstrak. Betul Bu. Terima kasih Bu tadi yang kasih usul kwitansi tadi ya Bu ya. Tuh, jadi kita beli gelas, ini gelasnya, ini kwitansinya, ini catatannya. Gelas di sini ditulis gelas, tapi gelasnya ini. Gitu. Ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, satu pertanyaannya, apa yang dimaksud bersuci separuh iman? Yang paling dekat aja dari dua pendapat tadi. Ayo jawab, buruan Bu. Hah? Iya hadis, tapi maksudnya apaan? Iya hadis, emang itu hadis Bu. Gimana Bu? Hadas besar, hadas kecil. Terus yang imannya apa? Yaitu apa? Nggak menyanyiakan iman berarti nggak menyanyiakan sholat ya Bu. Dapat hadiah nih Bu. Buat Ibu nih. Amalan sehari semalam yang besar. Pokoknya Ibu kasih bukunya yang besar ya. Jawabnya udah ini nih. Iya Bapak-bapak sekarang nih Bapak-bapak pertanyaannya. Ada 3 hal yang terkandung dalam perkataan subhanallah. Ulangan aib. Dari apa? Serupa dengan makhluk. Dari sekutu ya. Fadhal silahkan. Ibu-ibu nih. Bu, pertanyaan yang gampang, bukunya bagus nih. Pertanyaan yang mudah. Silakan, fadhal. 3 hal yang ditimbang. Oh, yang jauh itu. Yang itu yang duluan nunjuk. Nah, ya itu. Ikan gampang, saya bilang gampang. Apanya? Ya. Amal perbuatan. Catatan amalnya. Bu, tolong nanti ini bukunya, Pak, silakan Pak. Nanti biar sendiri baca judulnya. Senyum-senyum nanti dia baca judulnya. Pas bukunya emang. Satu lagi nih, ini yang susah karena bukunya tebel jadi pertanyaannya susah Bu. Susah pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya sebutkan 4 poin aja yang disebutkan dalam hadis ini. 4 hal yang disebut dan kita bahas di dalam hadis. Wah ini Bu yang itu, yang sini nih Bu, yang ini nih Bu, yang ini. Ini yang ini nih Bu. Ya itu.
Ya, itu baju hijau, Di dada-dada nggak ada kameranya. Mana Bu? Sholat, sodakoh, sabar. Al-Quran kenapa Al-Quran? Baca? Iya, baca Al-Quran. Alhamdulillah. Udah kasih dah pokoknya dah. Kasih dah. Yang ini juga dikasihin. Yang ini bahasa Arab. Ntar saya dianggap menyiksa orang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu kajian kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.